para mahasiswa untuk turun ke jalan kan karena Ya. postingan itu. Menurut kamu itu FOMO doang gak sih? Jadi saya lebih baik dicap ikut-ikutan dibanding Lebih jadi efektif ya. bayangin sehari. Langsung semua turun ke ini. Itu fenomena yang menurutku belum tercatat tuh dalam sejarah tuh mungkin. Kayak ini jangan-jangan hanya dibuat untuk meloloskan atau bahkan melanggengkan kekuasaan yang sifatnya adiktif tadi. Tapi Di samping aku sekarang sudah ada Presiden Gen Z dan hari ini kita akan membahas tentang demo dari RUU Pilkada. So, halo Karian, selamat datang. halo. Halo, oke. Jadi di sini aku mau nanya nih, kan Karian itu punya titel Presiden Gen Z. Boleh dijelasin nggak tuh Kak, kenapa ada titel seperti itu? Iseng aja sih. Kenapa tuh bisa disebut iseng? Apa dari netizen yang ngasih atau Ya, pertama karena ini bentuk personal branding. Jadi kalau penulis tuh dia kan punya nama pena ya. Jadi kayak pembentukan inilah yang akhirnya aku coba bentuk berdasarkan penguatan persona. Dan sampai hari ini kayak memanfaatkan hujatan, memanfaatkan banyak orang-orang yang ketika orang ngomongin politik pasti selalu dikit-dikit bilang coba lu yang jadi presiden gitu kira-kira. Jadi ya udah, saya akhirnya langsung bikin tuh titel aja di username TikTokku Presiden Gen Z, dan nggak tahu kenapa sampai hari ini orang-orang melekat gitu. Kalau ketika diundang sampai kayak gini kan aku nggak pernah bilang pasang titel Presiden Gen Z, kan nggak pernah. Jadi orang aja tuh yang terus mainin, dan aku rasa ya itu bentuk dari keberhasilan personal branding sih. Oke, jadi as a Presiden Gen Z, itu kan Karian kemarin juga turun ya, ikut demo mengawal putusan dari MK. Nah, itu boleh dijelasin nggak sih Kak, sebenarnya apa sih dari RUU Pilkada itu? Mungkin orang-orang awam kan banyak yang belum tahu gitu ya. Bisa Ya. nggak tuh dijelasin? Oke, pertama saya bukan dalang dari demo ya. Kayak seolah-olah wah Rian turun demo dan segala macam. Cuma yang ingin aku tegaskan bahwa ngerasa nggak sih eh, pilkada tahun kemarin, pilkada serentak kayaknya nggak serame ini deh. Bahkan kita pun tutup mata gitu. Apa sih nih pilkada? Ngapain kita harus memilih? Tapi angin segarnya berdasarkan momentum yang terjadi hari ini tuh kita seolah-olah benar-benar merayakan demokrasi. Meskipun di satu sisi ada bentuk kecacatan sesuai narasi yang dibangun tadi. Tapi ya aku sedikit luruskan, sebenarnya bukan kecacatan, tapi pembajakan. Karena jelas-jelas apa yang hari ini dicemaskan bahwa ada, saya nggak mau terus terang bahwa ini memang diatur atau segelintir orang, tapi kita bisa melihat bahwa bagaimana bisa RUU ini benar-benar dikebut dalam satu hari gitu. Nah itu yang sebenarnya jadi tanda tanya. Ini benar-benar dibuat untuk kemaslahatan rakyat gitu banyak, atau memang hanya digunakan untuk meloloskan satu dua atau sedikit kepentingan orang gitu. Artinya RUU Pilkada ini akhirnya jadi sebuah gong besar yang menurutku jadi sesuatu yang bisa menyatukan berbagai elemen masyarakat gitu, terutama mereka lebih berani bicara soal demokrasi. Ya kita bisa lihat fenomena demonstrasi, protes latar biru Garuda kemarin soal peringatan darurat. Kayak semua orang membicarakan tentang demokrasi, dan itu menurutku sebuah hal yang bagus gitu. Kayak ketika ibu-ibu udah turun ke jalan, terus para artis yang menolak brief acara tapi tetap menyuarakan kepeduliannya lewat pentasnya, terus para artis yang udah mulai demonstrasi, dan banyak hal yang hari ini tuh benar-benar bisa kita lihat bahwa mereka benar-benar peduli gitu dengan demokrasi kita hari ini. boleh diceritain nggak gimana sih kronologis dan dinamika yang terjadi di lapang itu saat saat melakukan demonstrasi? Ya aku sih melihat sumbunya benar-benar kemarahan yang dipicu dari sosial media sih menurutku. Itu picu yang menurutku bukan tiba-tiba terjadi, tapi benar-benar
sudah tertampung dan meledak gitu. Kayak kita mungkin udah nggak asing ya bagaimana protes orang-orang ketika Mas Wapres terpilih hari ini diloloskan gitu dengan cara-cara yang luar biasa. Dalam artian saya nggak tahu prosesnya kayak gimana, tapi itu betul-betul dikebut juga lah. Sama halnya dengan RUU Pilkada hari ini, kayak ada beberapa upaya yang hari ini kita bisa baca lah. Kayak ini jangan-jangan hanya dibuat untuk meloloskan atau bahkan melanggengkan kekuasaan yang sifatnya adiktif tadi. Tapi yang ingin ku tegaskan bahwa ini adalah bentuk kemarahan yang akhirnya meledak gitu. Ya sampai kemudian bisa menimbulkan gelombang yang luar biasa besar sampai turun ke jalan, protes orang-orang di sosial media yang satu hari itu benar-benar hanya membicarakan soal peringatan darurat. Jadi artinya ini adalah tanda bahwa rakyat sudah mulai melek dan sudah mulai membuka matanya bahwa kita tidak boleh diam saja ketika lembaga demokrasi ini diacak-acak. Contoh tadi aturan yang sudah ditetapkan yang harusnya sudah final dan binding, artinya itu udah mengikat, kok tiba-tiba bisa diotak-atik gitu. Jadi orang udah mulai peka dan itu menurutku sebuah tanda yang bagus sih dalam sebuah perjalanan demokrasi. Tapi coba dipikirin gimana dampaknya kalau misal RUU Pilkada itu tuh beneran disahkan. Menurut kamu gimana dampaknya? Ya pertama aku sih nggak ada masalah ya, karena yang hari ini diperdebatkan kan tentang Kaisang gitu. Ya, apakah ini dibuat untuk Kaisang atau enggak? Itu bukan concernku sebenarnya, mau dia jadi calon gubernur ke, calon wali kota ke, atau tetap di bisnisnya ke, bukan itu sebenarnya soalnya. Jadi demonstrasi kemarin tuh bukan hanya bicara soal pilkada, bukan hanya bicara soal meloloskan Pak Anies yang hari ini udah dicalonkan oleh PDIP, sebenarnya bukan tentang itu, tapi memastikan bahwa pemangku kebijakan tidak seenaknya mengotak-atik kebijakan atau merancang undang-undang. Sebenarnya concernnya itu. Jadi yang ingin kita tegaskan bahwa ya mereka yang akhirnya harusnya mendahulukan kepentingan rakyat tidak bisa hanya menjadikan rakyat sebagai boneka gitu yang bisa diinjak-injak. Dalam artian tugas kita juga sebagai rakyat untuk mengawasi trias politika ini kan. Kayak ada lembaga seperti legislatif, eksekutif, kemudian yudikatif. Jangan sampai hanya karena keinginan seseorang untuk berkuasa lebih lama akhirnya berupaya untuk membuat sebuah kekuatan yang absolut yang benar-benar kayak mengendalikan ketiga hal ini gitu. Nah itu kan yang kita cemaskan. Jadi jangan sampai ya kita merayakan demokrasi tapi kayak seolah-olah kita benar-benar melupakan gitu bahwa demokrasi yang sedang kita jalankan hari ini ternyata sedang berada di ambang kehancuran. Itu aja sih sebenarnya concernnya. Nah tadi di awal Karian kan udah sempat mention kalau misalkan masyarakat kita udah mulai politik gitu ya, dengan ditandai bahwa beberapa mahasiswa dan juga beberapa masyarakat yang lain bahkan turun ke jalan. Nah itu seberapa pengaruh sih sebenarnya gerakan mahasiswa terhadap pembatalan dari RUU Pilkada ini? Menurutku gede banget ya, dan salah satu garda terdepannya pasti mahasiswa yang melakukan advokasi, mungkin audiensi di jalan. Tapi kita nggak bisa melupakan peran-peran kelas menengah menurutku yang udah mulai berontak gitu. Kelas menengah ini punya peran yang sangat penting karena kebanyakan mereka yang menyumbang pajak kan sebenarnya. Artinya ketika kelas menengah yang udah mayoritas ini udah turun ke jalan, contoh kemarin kayak banyak ilustrator bahkan yang pertama kali membicarakan soal peringatan darurat kan itu Wibu gitu. Itu kan sebenarnya kayak wah ketika Wibu udah turun tangan, iya di Twitter ya lagi jangan-jangan pertama kali emang gitu. kita udah di situasi yang gawat gitu. Tapi sialnya kan kayak hari ini bahkan aku menduga kayak kita dari kemarin
kemudian akhirnya pecah kemarahan ini karena kita ngerasa baik-baik aja gitu. Dan ini beberapa fenomena terjadi di negara lain gitu soal demokrasi yang tampak biasa-biasa aja tapi berusaha dihancurkan pelan-pelan. Jadi kayak di sini kita bisa melihat sebuah fenomena kehancuran sebuah negara, demokrasi. Sekarang bukan lagi soal jenderal yang harus turun tangan atau ada tank di jalan atau kekuasaan yang tanpa otoriter yang secara jelas, tapi upaya penghancuran atau pembusukan yang terjadi pelan-pelan itulah yang akan menghancurkan demokrasi itu sendiri. Ya contoh pembajakan lembaga-lembaga demokrasi, terus mungkin suara-suara rakyat yang digembosi, arahan buzzer yang kemudian memecah belah rakyat, menghantamkan rakyat dengan rakyat, itu kan yang hari ini kayak seolah terjadi gitu. Kayak kita udah bersatu nih, tiba-tiba dimunculin isu lain sebagai tandingan. Jadi akhirnya rakyat tuh yang terus dibenturkan. Terus elit yang akhirnya mengatur skema ya sibuk aja tuh ngurusin kepentingan dirinya sendiri. Contohnya mungkin liburan gitu pakai pesawat pribadi misalnya, tapi nggak tahu sih pesawat pribadinya siapa. Contoh ya, ini contoh gitu sih. Nah, kan tadi tuh dibilang kalau misalkan dengan adanya isu dari RUU Pilkada ini, orang-orang mulai politik. Benar. Tapi ada juga yang mendiskredit mahasiswa bahwa mereka itu mungkin aja ditunggangi sama beberapa pihak. Ya. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana nih? Apa jangan-jangan ditunggangi juga atau mungkin itu kesadaran pribadi aja untuk turun ke jalan? Pertama ya, di setiap gerakan sosial menurutku pasti akan selalu ada free rider. Free rider itu apa? Penunggang bebas. Dalam artian orang-orang yang memanfaatkan situasi ini tanpa memberikan kontribusi apapun, itu definisinya. Tapi jangan-jangan kita juga bisa melihat, oh ini ternyata agenda besar yang mungkin sedang dipersiapkan. Tapi saya tidak ingin menodai sebuah perjuangan yang dilakukan secara bersama-sama karena berusaha tidak ingin mendiamkan kesalahan atau sekedar hatinya terganggu sehingga dia harus berisik gitu. Menurutku kalau ini memang benar-benar diakomodir, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat udah dipersiapkan dengan matang, karena ya nggak ada yang bisa menebak gitu bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Tapi aku sih bisa yakin bahwa apa yang hari ini saya secara pribadi suarakan itu tidak diakomodir oleh pihak manapun. Murni karena merasa bahwa saya tidak ingin mendiamkan kesalahan. Karena bagiku ketika kita mendiamkan kesalahan, ya itu adalah sebuah kejahatan sebenarnya. Dan kayak nggak bisa bayangin gitu, kayak Reza Rahadian, kemudian para artis, musisi yang masang peringatan darurat di pentas mereka, kemudian kita bilang dia diakomodir, ya mereka juga pasti punya hati atau bahkan menurutku nggak masuk akal sih sebenarnya. Tapi ya kita nggak bisa memungkiri bahwa dari momentum kemarin ada beberapa pihak yang diuntungkan. Ya contoh lolosnya undang-undang ini kan PDIP bisa mengusung calonnya, terus Pak Anies bisa terlibat sekali lagi untuk pencalonan. Mereka kan yang diuntungkan. Lalu narasi-narasi yang dibawa, oh jangan-jangan yang hanya marah cuma anak abah gitu misalnya. Itu kan beberapa kali sering gitu, yang akhirnya ya memecah belah rakyat juga. Artinya yang ingin Rian sampaikan bahwa jangan sampai momentum kita melek politik hari ini dicederai dengan prasangka-prasangka yang nggak bertanggung jawab. Tapi yang bisa kita sebarkan kebahagiaan yang kubilang tadi, bahwa di momen ini rakyat menang gitu, tapi ini hanya kemenangan kecil karena masih banyak menurutku hal-hal yang perlu bisa kita kawal bersama-sama lagi. Contoh banyak undang-undang yang menurutku bisa mengkhawatirkan kita, RUU Polri misalnya atau RUU penyiaran, itu kan gamenya masih panjang. Nah, selain opini yang tadi, itu kan beberapa orang itu juga mengatakan, kenapa sih mahasiswa itu baru turun sekarang ketika RUU Pilkada, padahal ada lagi undang-undang yang juga perlu diperjuangkan. Nah, pendapat kalian gimana terhadap hal ini? Ya, mahasiswa itu menurutku pasti ada panggilannya lah.
Panggilan dalam artian ini kayak ketika memang udah momentumnya mereka harus bergerak, mereka akan bergerak gitu. Tapi yang bisa kita lihat juga bahwa kalau yang dimaksud adalah RUU yang hari ini sering terdengar gitu, kayak RUU perampasan aset dari mana gitu. Kayak misalnya kemana mahasiswa kok nggak turun gitu soal RUU perampasan aset. Jadi bisa tuh dicari, mahasiswa udah turun sebenarnya. Banyak artikel yang menunjukkan bahwa mahasiswa juga turun ke jalan. Tapi yang selalu diperdebatkan ketika misalnya Pak Jokowi memperjuangkan isu ini, mahasiswa dan yang lain kemana gitu. Harusnya yang harus didesak ya DPR. Yang harus didesak adalah mereka yang benar-benar bisa menyusun dan memperjuangkan undang-undang ini, dalam artian ya orang-orang partai gitu, karena gak tepat sasaran gitu sebenarnya kemarahannya. Artinya ya kalau di atas bisa meloloskan undang-undang dalam 1 hari saja, masa nggak bisa sih memperjuangkan RUU perampasan aset ini yang udah beberapa tahun gitu disuarakan. Pasti naluri atau mahasiswa atau saya sendiri pun udah ngebahas isu ini beberapa kali juga akan capek karena nggak didengar. Artinya nggak, batunya nggak nyampe lah ke sana. Tapi karena momentum yang kemarin ini benar-benar elit, ada mungkin perdebatan juga, kemudian didorong oleh gerakan-gerakan mahasiswa, protes dari bawah, akhirnya sampai batunya. Artinya ya harus kerja dua arah, antara politisi yang masih punya hati di atas dan anak muda yang di bawah yang menyuarakan itu juga. Jadi saling bekerja Mungkin gitu sama sih. ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal RUU Pilkada, kamu setuju nggak sama putusan MK? Setuju. Kenapa tuh? Pertama ya, aku merasa banyak kan narasi yang beredar bahwa putusan 30 tahun ini tuh sebenarnya untuk anak muda, ya kan? Bukan hanya untuk Kaisang atau Gibran. Itu kan narasi yang beredar kan di awal. Saya setuju gitu. Tapi anak muda yang mana sebenarnya? Karena kita bisa melihat kalau memang ingin memperjuangkan anak muda atau banyak anak muda yang akan lebih tampil dalam kontestasi, kenapa nggak sekalian diturunin usianya gitu? Misalnya 25 tahun atau 20 tahun, 19 tahun. Ya jangan setengah-setengah. Masa hanya pada saat pelantikan gitu baru ditetapkan. Artinya kan ya ini kita udah bisa baca anak muda yang dimaksud tuh siapa gitu misalnya. Jadi ya kita harus lebih mampu membaca bahwa jangan sampai undang-undang ini bukan hanya dibuat untuk rakyat tapi untuk kepentingan atau bersama. golongan tertentu. Kayak aku setuju bagaimana ambang batas itu jangan sampai gede banget, dalam artian gede banget itu ya akan menghalangi kader-kader yang mungkin tidak punya kekuatan untuk berhimpun. Jadi kayak kita bisa melihat hari ini fenomena koalisi yang gemuk, kemudian berkumpulnya para ketua-ketua partai dalam satu rumpun yang sama memperjuangkan kepentingannya masing-masing meski garis gak sama. Ya itu kan fenomena karena ambang batas yang terlalu tinggi. Tapi kalau diturunin ya kita bisa lihat semua orang bisa mengajukan talenta-talenta terbaiknya lah, bukan dari kong kali kong para penguasa atau orang yang udah disiapkan aja gitu. Jadi lebih fair sebenarnya. Muncul pertanyaan nggak gimana MK itu bisa memberikan putusan kalau kepala daerah itu punya usia yang relatif lebih muda? Setuju nggak dengan hal itu? Atau muncul pertanyaan mungkin? Ya sesuai yang ku bilang tadi ya, kayak kalau misalnya ingin memperjuangkan anak muda, ya udah beneran harus berani gitu dalam mengajukan gitu. Kayak bukan hanya nih ada pesanan atau apa gitu di belakangnya, kita nggak tahu. Cuma
menurutku kayak sekarang memang udah saatnya anak muda yang memimpin, tapi dengan cara-cara yang legal, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang dalam tanda kutip mengikuti aturan gitu. Ini menurutku yang harus digarisbawahi sih. Tapi saya selalu percaya bahwa anak muda itu punya talenta yang luar biasa, terutama konteksnya generasi muda Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke, jadi kesempatannya harus sama. Jadi jangan sampai kita nggak berani tuh ngelawan karena kita bukan anak presiden misalnya, atau anak gubernur, atau anak bupati, anak wali kota. Jadi kesempatannya harus sama. Rian ini bukan anak siapa-siapa gitu, tapi berusaha mencoba buat menyuarakan bahwa ya anak muda dari manapun harus nunjukin value dirinya lewat jalan yang benar-benar udah disiapin gitu. Tapi bagaimana kita bisa jadi pemimpin yang jujur di jalan yang hancur gitu. Dalam artian kita harus mencegah jalan itu hancur. Dengan cara apa? Bersuara, dengan cara berteriak tadi. Kalau udah ditetapin ini sebagai putusan yang mengikat, kok kita berani gitu mengotak-atik itu. Gitu aja sih. Nah, balik lagi tadi kan di awal tentang isu RUU Pilkada ini ada banyak banget tuh poster-poster yang muncul ya, baik di Ya. media sosial maupun waktu demo tentang dinasti politik. Nah, gimana tanggapan kalian tentang dinasti politik itu? Aduh. Dinasti politik tuh menurutku di demokrasi gak ada sih sebenarnya. Cuma upaya mempertahankan kekuasaan lewat nepotisme, lewat patronase, itu kan jadi praktik yang bukan terjadi hari ini. Kayak itu udah terjadi bahkan beberapa puluh atau mungkin ratusan tahun kali ya. Kayak di India ada dinasti Gandhi, terus dinasti Bhutto. Artinya kita nggak bisa ngelarang gitu hasrat orang untuk berpartisipasi dalam politik ya. Tapi lagi-lagi nggak boleh dengan cara yang nggak baik. Artinya kan aturannya sebenarnya udah disiapkan gitu. Tapi kalau kita melihat ada pemimpin yang berusaha melanggengkan kekuasaannya, kemudian melakukan cara-cara yang nggak baik demi mempertahankan kekuasaan, ya itu menurutku adalah sebuah kemunduran gitu. Dan yang harus digarisbawahi, dinasti politik dalam konteks demokrasi benar-benar berbahaya gitu menurutku, karena dia bisa menimbulkan kehancuran secara perlahan. Kayak contoh di daerah misalnya, banyak dinasti yang dibangun itu menjadi penjaga setia pemimpin yang korup. Jadi ya sengaja buat masang orang bertahan lama di dinas, di institusi terkait, buat ngejaga pemimpin yang korup, biar selanjutnya ya mereka nggak diperiksa, mereka nggak diaudit untuk mempertahankan itu. Dan ini praktik yang menurutku sangat membahayakan gitu kalau nggak benar-benar diawasi. Dan efek buruk dinasti politik ya juga akan membatasi tuh suara-suara vertikal. Artinya yang benar-benar didengarkan ya mungkin yang hanya dekat dengan kekuasaan, yang jago gejilat, yang jago ngecap, ya mungkin itu yang didengarkan. Tapi suara-suara yang lain itu nggak didengarkan, kecuali mungkin kita punya darahnya gitu. Balik lagi nih ke gerakan mahasiswa, kan muncul nih postingan peringatan darurat. Banyak juga yang posting di sosial media, dan itu tuh pemicu para mahasiswa untuk turun ke jalan kan karena postingan itu. Menurut kamu itu FOMO doang gak sih? Kalau menurut kamu gimana, Kak? Bisa jadi FOMO, bisa jadi Bisa bukan. jadi FOMO, bisa jadi bukan. FOMO dalam satu sisi menurutku baik sih, karena kita benar-benar
akhirnya melihat sebuah dalam tanda kutip tren yang memaksa kita untuk nggak buta politik. Jadi saya lebih baik dicap ikut-ikutan dibanding mendiamkan kesalahan, gitulah kira-kira. Jadi kayak ya ini FOMO yang bagus. Kayak orang FOMO ngomongin soal Palestina misalnya. Jangan tutup mata soal yang terjadi di Arafah. Itu FOMO yang baik kan. Artinya kita bisa melihat garis besarnya bahwa ini loh yang terjadi. Cuma memang gak bisa dipungkiri ada yang hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau diajak teman atau mungkin sekedar gabut gitu ya, iseng. Ada yang mungkin cuma dalam artian memanfaatkan situasi itu buat ketenaran atau apa. Ya itulah tadi free rider itu nggak bisa kita kendalikan gitu, dia akan selalu ada. Dan salah satunya FOMO tadi. Tapi menurutku FOMO yang terjadi kemarin itu salah satu FOMO yang baik sih. Karena bisa membuka mata kita bahwa ya negara kita memang sedang gak baik-baik aja gitu. Karena ya kita bisa ngerasain sendirilah. Mungkin di satu sisi dalam sebuah pemerintahan ada plus minus kan. Toh dalam konten Rian juga gak selamanya ngekritik gitu kalau diperhatikan. Kadang kalau ada hal yang harus diapresiasi ya kita harus apresiasi. Tapi kalau ada yang udah di ambang batas, ada yang udah di luar batas, ya tugas kita buat jadi watchdog lah bahasanya. Tapi kalau suara-suara itu akhirnya diberangus, dijegal atau ditangguhkan kayak akunku kemarin misalnya. Pernah ditangguhkan? Ya gara-gara curiganya mungkin di-report gitu. Ini sering kali, bukan hanya satu isu atau satu kasus saja. Artinya kan ada yang gak baik-baik aja gitu sebenarnya. Tapi kayak pertanyaanku kenapa gitu, hasil survei selalu tinggi gitu. Ini dijawab dalam hati aja ya, pelan-pelan. Dan ini juga terjadi di Venezuela gitu. Kalau misalnya teman-teman baca peristiwa bagaimana akhirnya Hugo Chavez ini yang awalnya bukan dari pemerintah, di luar orang politik, terus tiba-tiba terpilih di Venezuela, tapi kemudian akhirnya menjalani kekuasaan dengan cara otoritarian, itu akhirnya jadi alarm gitu bagi kita bahwa orang yang di awal kita anggap sebagai pahlawan itu bisa aja ternyata membawa kehancuran. Jadi ya ini juga warning sebenarnya bagi kita untuk tidak terlalu mengeluk-elukkan seseorang, menyangka dia adalah penyelamat gitu, padahal ternyata dia sedang meracik sebuah ramuan untuk melemahkan kita pelan-pelan. Nah, kemarin di media sosial itu kan sempat rame tentang postingan peringatan darurat. Nah, sebenarnya seberapa pengaruh sih postingan itu terhadap dibatalkannya dari pengesahan RUU Pilkada itu? Menurutku lagi-lagi sosial media memainkan perannya ya. Oh, jadi berperan cukup besar Wah, ya sosial media. Besar sekali, masif. Ya kan? Karena menurutku sosial media itu kayak jadi sumbu sebenarnya. Kayak percikan, barulah kemudian orang turun ke jalan. Kayak dulu mungkin ini mungkin aku berimajinasi aja ya. Kalau sosial media ada di zaman-zamannya Sohogi misalnya, atau zaman-zaman di mana perlawanan mahasiswa tuh harus dimulai dari surat kabar, itu kan lama ya. Baru kemudian ayo kita marah, ayo kita aksi atau kita turun ke jalan. Mesti butuh berminggu-minggu gitu untuk konsolidasi, untuk ada kesamaan visi. Tapi kayak sekarang lebih jadi efektif ya. Bayangin sehari langsung semua turun ke ini. Itu fenomena yang menurutku belum tercatat tuh dalam sejarah tuh mungkin. Jadi mungkin ini akan jadi sebuah cerita yang bagus tuh kalau diceritakan dalam sehari. Semua orang marah, semua orang turun ke jalan, dan bukan hanya di Jakarta kan. Iya, ada di beberapa kota udah menyalakan asap gitu. Artinya ya kita bisa melihat peran sosial media ini sangat luar biasa besar dalam menggerakkan
kemarahan masyarakat gitu secara nyata. Dan ini menurutku sebuah tanda yang bagus karena kan sosial media ini kan benar-benar bisa kita jadikan sebagai platform yang bisa kita gunakan untuk mengawasi, untuk menyuarakan, dan para pemangku kebijakan ini ya juga harus mampu melihat bahwa hasil survei yang mungkin tidak tercatat itu jangan-jangan ada di kemarahan orang di sosial media. Tadi ada disebutkan kalau misalkan orang-orang itu kan banyak yang FOMO, tapi ada juga orang-orang yang masih apatis terhadap berita-berita politik. Oke. Nah, itu tanggapannya gimana, Kak? Orang apatis tuh menurutku satu mungkin apa yang menimpa orang lain itu belum dirasakan. Jadi kayak mereka merasa oke, bodo amatin aja lah. Beda cerita kalau akhirnya gara-gara satu keputusan politik akhirnya bikin kehidupan kita jadi hancur gitu. Barulah mungkin mereka akan terbuka matanya. Atau jangan-jangan di satu sisi orang apatis itu terlalu bodoh untuk berpikir gitu. Atau jangan-jangan dia terlalu egois untuk peduli. Jadi akhirnya mereka merasa baik-baik aja. Jadi mungkin yang disurvei yang kemudian akhirnya kepercayaan kepada pemerintah bisa nyampe 80%, kepada Pak Presiden sampai 70 atau bahkan di atas 50%, yaitu yang merasa ya udah kita baik-baik aja, tapi nggak secara helikopter view itu ngelihat, wah ternyata kita sedang nggak baik-baik aja gitu. Kayak misalnya mungkin orang-orang kayak ngerasa, oke, gue masih bisa nyari kerja, gue masih bisa mungkin memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi kayak ngerasa nggak pelan-pelan tuh kayak ada aja tuh yang bikin kita sebenarnya bisa marah gitu. Ya contoh misalnya ya tiba-tiba misalnya ini konteksnya mahasiswa misalnya UKT tiba-tiba ingin dinaikin misalnya tiba-tiba, yang kayak kita ngerasa awalnya oke, kayaknya enjoy aja sekarang pendidikan kita, tapi ketika UKT tiba-tiba pengen dinaikin ya akhirnya kita tuh tergerak, akhirnya gak apatis lagi, barulah kemudian ngerasa oh iya ya ternyata kita harus bersuara, kita harus lebih peduli lagi karena belum menimpa teman-teman yang mungkin belum tahu gitu bahasaku, tapi barulah mereka akan merasakan kalau benar-benar udah menimpa. Jadi tinggal tunggu waktu aja. Kalau kita diam ya kita sedang bergerak menuju kehancuran. Dan menurutku ya kalau praktek hari ini terus kita diam, ya tinggal nunggu waktu aja, digerogoti pelan-pelan. Tapi ada nggak sih cara biar teman-teman itu nggak abai sama isu politik? Ini pertanyaan menarik sih, karena mau diedukasi kayak gimana pun itu pasti sulit gitu. Kalau kayak dari hati itu nggak tergerak gitu. Kayak contoh Rian bersuara sampai hari ini tuh karena ada yang mengganggu. Karena pertama kayaknya kalau gue biasa-biasa aja dalam artian tidak mencoba untuk bersuara hakku misalnya, ya mungkin bisa aja ke depan tuh dikriminalisasi dengan gampang atau mungkin suara-suara nggak didengarkan. Nah itu yang menggangguku sebenarnya. Kayak aku pernah ngalamin lah bagaimana ngurus persoalan gitu misalnya di beberapa instansi gitu. Wah prosesnya panjang, ribet, lama. Jadi yang jalan yang kupilih ya akhirnya gimana caranya tuh aku secara pribadi tuh harus kuat dulu. Sehingga kayak kita tidak gampang digembosi atau mungkin dibeli, dalam artian ini yang menurutku harus setiap orang tuh memahami bahwa jangan sampai kita hari ini menganggap bahwa kita sedang baik-baik aja gitu, bahwa
pilihan yang kita ambil itu jangan-jangan udah diatur sehingga kita benar-benar hanya mengaminkan kayak status quo kita. Jadi kayak apa yang teman-teman hari ini diamkan itu akan mempengaruhi hidup teman-teman ke depan. Ya contoh diam-diam hari ini kayak pajak penghasilan kan pengen dinaikin lagi tuh. Terus akhirnya apa yang balik ke kita? Nah tugas kita yang bayar pajak terutama teman-teman kelas menengah misalnya ya ngawal itu kayak dikemanain nih pajak kita misalnya. Terus setelah itu apa untungnya buat kita, insentifnya seperti apa. Nah ini kan yang harusnya kita melekin bareng-bareng gitu. Berarti penting juga ya buat anak muda untuk melek dinamika dan juga perkembangan dari politik itu sendiri. Wah penting banget, soalnya kan yang bakal mengisi pos-pos yang berganti kan akhirnya anak muda gitu, kita, bukan mereka. Jadi aktor utamanya ya siapa lagi kalau bukan orang-orang muda. Jadi suara kita hari ini tuh benar-benar penting banget. Jadi jangan sampai orang-orang yang nggak mengerti anak muda itu hanya menjadikan anak muda hanya sebagai pajangan, jadikan sebagai jargon. Nah itu kan yang tidak kita inginkan. Tapi bagaimana akhirnya kita harus nunjukin bahwa anak muda harus ambil peran, mulai dari peran apapun, di luar pemerintah kah atau di dalam pemerintah. Kita bisa nunjukin kontribusi kok. Meski pasti jalannya akan sulit, meski di tengah jalan kita akan ngerasa ngapain sih kita melakukan hal seperti ini, karena yang benar-benar harus kita runtuhkan ya sistem yang bisa menggerogoti kita secara perlahan tadi, yang memang tidak bicara soal kebaikan aja, mungkin bicara soal keuntungan. Jadi gimana caranya mendidik generasi muda dengan cara yang relevan tapi juga melawan gitu. Dengan menurutku kayak aksi yang paling penting hari ini jangan sampai dilupakan, pertama adalah kecerdasan, melawan dengan kecerdasan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan merusak fasilitas umum, tapi kita lawan dengan kecerdasan. Kecerdasan itu apa? Kita bikin aksi bentuk digital misalnya, atau lewat konten yang akhirnya memantik orang buat buka mata, atau bikin aktivasi event yang menyatukan orang, dalam artian bukan hanya bicara soal satu kelompok tapi betul-betul kayak bikin titik temu lah dalam satu aksi itu. Nah ini yang kita butuhkan biar orang-orang tuh nggak hanya bicarain satu generasi aja, bicarain oh milenial gini nih atau Gen Z cuma gini, tapi mesti ada kolaborasi lintas generasi. Jadi mesti ada peristiwa-peristiwa rengas dengklok yang lain lah yang harus kita lakukan. Entah mereka yang menculik kita untuk diadain diskusi atau kita yang menculik golongan-golongan senior buat akhirnya kita paksakan pemikiran anak muda hari ini bahwa gini loh maunya kita, gini loh kita mau bawa Indonesia ke depan, gini loh kita maunya Jakarta ke depan. Harus banyak ruang-ruang yang seperti itu biar Indonesia nggak hanya dikendarai atau dimiliki oleh satu kelompok aja, tapi benar-benar milik bersama. Nah terakhir nih Kak, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan khususnya untuk para generasi muda ya, supaya bisa lebih melek untuk berpartisipasi dalam dunia politik untuk menciptakan demokrasi yang sehat? Kalau aku sih pertama mulai dari menyadari bahwa suara kita itu penting, bahwa memang suara kita itu kadang nggak didengarkan ya, tapi lihat sekarang suara teman-teman kemarin di sosial media, di jalanan itu berhasil merubah keadaan. Meski butuh waktu yang lama gitu. Kayak aku ngikutin juga ya di 2019 kalau ngikutin masalah soal RKUHP misalnya. Demonya sampai berminggu-minggu. Tapi tetap disahkan. Semua orang sedih. Termasuk saya yang juga ikut turun aksi pada saat itu. Tapi ternyata proses berdemokrasi, proses panjang ini itu benar-benar
kita harus lalui dengan cara sendiri gitu, tapi dengan usaha yang bersama-sama. Dalam artian balik lagi, kalau ingin tetap kompak ke depan, ya harus gotong royong. Seperti yang kita rasakan bau-bau kemenangan kecil kemarin lah, bagaimana rakyat bersuara sehingga akhirnya bisa merubah keadaan. Jadi mulai dari menyadari suara kita penting, gerakan kecil kita itu penting, sekedar mungkin kita turun ke jalan mengajak orang untuk tidak buang sampah di sungai, atau sekedar bikin konten untuk menggerakkan orang, itu penting. Dan harus sadari gitu bahwa kita harus punya cara masing-masing dengan kekuatan kita. Jadi balik lagi, teman-teman sukanya isu apa, ya perjuangkan itu. Kalau Rian dari dulu emang ingin memperjuangkan soal isu kebebasan bersuara, berpendapat, makanya berisik tuh di sosial media. Bahkan bikin sendiri platform namanya Distrik Berisik di setiap daerah secara nyata gitu. Kayak kita ngajak anak muda nggak tinggal diam, tidak jadi hanya sekedar followers, tapi juga jadi narator untuk bercerita tentang dirinya, keindahan daerahnya, atau bahkan ketidakadilan yang dia rasakan. Jadi jangan jadi silent generation, tapi jadilah agent of enlightenment, atau agen bukan sekedar perubahan, tapi mencerahkan. Gitu kira-kira. Oke, dari obrolan kita tadi kan bisa disimpulkan ya kalau misalkan kita para generasi muda tuh nggak harus untuk apatis terhadap politik. Kita harus melek isu-isu politik, dan nggak hanya RUU Pilkada aja, tapi kita juga perlu mengawal undang-undang yang lain gitu. Karena kita juga harus supaya para pemangku kebijakan itu nggak bertindak semena-mena juga kan terhadap kita. Jadi apapun ada kejanggalan, kita harus lawan. Dan di situ aku yakin kalau misalkan kita pasti punya peran yang penting untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Rian udah datang Sama-sama. dan menyuarakan pendapatnya di podcast ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.